dosto, apke sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Nah dosto, gimana puasanya semuanya? Semoga masih lancar-lancar ya dosto ya. Dan semoga kita diberikan kelancaran nih dosto sampai di akhir Ramadan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah jadi dosto nih, di kota Dubai ini itu bisa dibilang ini adalah kali kedua Alia menjalankan ibadah puasa di sini. Karena kebetulan waktu tahun lalu Alia sampai di kota Dubai ini itu bulan Ramadan juga dosto. Jadi nggak terasa di bulan April ini itu sudah 1 tahun Alia berada di kota Dubai ini. Vlogs ini Alia mau kasih gambaran nih ke dosto yang mungkin kedepannya akan menikah dengan pria Pakistan dan mungkin berencana untuk tinggal di negara suami di Pakistan atau mungkin tinggal di negara ketiga, entah itu di Eropa, entah itu di Dubai. Dosto, jadi menurut Alia nih untuk hal yang paling dasar atau paling basic banget harus kita tahu sebelum kita lanjut ke jenjang pernikahan, yaitu adalah kita harus cari tahu tentang kehidupan calon suami kita di negaranya. Misalnya calon suami kita itu memang tinggal di negara Pakistan. Nah ada hal yang memang harus kita cari tahu, yaitu bagaimana kehidupan calon suami kita di Pakistan. Yang pertama kali kalau menurut Alia adalah hal benar-benar hal basicnya itu adalah di mana calon suami kita itu tinggal. Apakah di kota besar, apakah di pertengahan kota, atau mungkin bahkan memang di perdesaan. Menurut Alia ini adalah hal yang paling basic tapi terbilang sangat penting dosto. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh kepada kita setelah menikah. Karena nanti kan hari-harinya kita akan menjalani kehidupan kita di sana ya bersama dengan suami kita. Setiap orang itu kan punya standar hidupnya masing-masing. Mungkin ada orang yang memang karakternya itu nerimo atau mungkin easy going. Jadi kalau untuk karakter orang seperti ini kan mungkin lebih gampang untuk beradaptasi atau menerima situasi di lingkungan sekitar ya. Tapi kan memang nggak semua orang seperti itu ya dosto ya. Ada mungkin memang orang yang mereka tuh memiliki standar hidupnya itu seperti A, B, C, beda-beda dosto gitu ya. Atau misalnya mereka punya ekspektasi yang tinggi atau ekspektasi tertentu terhadap pernikahan. Nah makanya di sini penting banget untuk kita bisa mengukur apakah kehidupan calon suami kita itu sesuai dengan standar hidup yang kita mau dan apakah sesuai dengan ekspektasi kita selama ini. Sebenarnya untuk tinggal di kota besar atau di perdesaan sekalipun sebenarnya nggak jadi masalah dosto. Kalau hal tersebut itu memang sesuai dengan standar atau ekspektasi diri kita masing-masing. Akan jadi masalah jika hal tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau standar hidup kita. Misalnya kalau kita yang terbiasa di Indonesia itu dengan kehidupan perkotaan yang modern, fasilitas yang sudah membuat hidup kita sangat nyaman, dan setelah menikah ternyata suami kita itu tinggalnya itu di kota kecil atau bahkan mungkin di perdesaan gitu ya dosto. Nah pastinya itu kan akan sangat berbanding terbalik banget dengan kehidupan kita sebelumnya di Indonesia, dan pastinya hal tersebut itu akan sangat sulit banget untuk kita untuk menerima dan beradaptasi. Kayak hal basic aja deh, misalnya contohnya apakah di daerah tempat suami kita tinggal itu dekat dengan mall atau tidak, dekat dengan supermarket atau tidak, dekat dengan pasar atau tidak, apakah aksesnya jauh dari tempat tinggal pasangan kita atau tidak. Nah itu terdengar sepele tapi menurut Alia itu bisa dibilang akan jadi bumerang ke diri kita, karena nanti setiap harinya kan kita akan menjalani kehidupan di sana dosto. Dan sesekali pada saat kita video call dengan pasangan kita juga nggak ada salahnya juga kita minta pasangan kita menunjukkan gimana sih situasi sekitar dari tempat tinggal calon suami kita, apakah mungkin jauh dari tetangga atau mungkin di daerah situ banyak tetangganya, kayak gitu-gitulah dosto, yang hal-hal simpel-simpel kayak gitu. Misalnya setelah kita tahu gimana tentang tempat tinggal dari pasangan kita, kemudian nanti kan
kembali lagi ke kita ya dosto ya. Kalau misalnya memang ternyata hal tersebut itu kayaknya nggak sesuai banget deh sama standar hidup kita gitu kan. Nah itu dibalikin lagi, apakah kira-kira kalian tuh mampu nggak sih nanti beradaptasi dengan kehidupan baru kalian bersama dengan suami di sana. Kalau misalnya memang dirasa mampu ya silakan monggo, nggak ada yang melarang gitu kan. Karena kan itu balik lagi pilihan hidup kita. Tapi kalau misalnya memang dirasa kayaknya kok ya berat gitu ya, nggak bisa kayaknya deh. Jadi kalau menurut Alia itu dipikirin lagi. Jadi jangan sampai kita apa ya kayak cuma memaksakan aja karena mungkin kita memang udah kayak ngerasa cinta ya dengan pasangan kita, tapi kita dengan terpaksa menjalaninya. Dan kalau menurut Alia itu mungkin agak berat nantinya ya dosto ya ke depannya. Dan ini pun berlaku bagi pasangan kita yang tinggal di luar Pakistan. Contohnya mungkin Alia ambil contoh di kota Dubai sini. Nah mungkin kan kalau orang-orang tuh mengiranya bahwa kalau tinggal di Dubai ini tuh udah pasti kehidupannya tuh mewah, udah pasti tuh tinggalnya di apartemen yang bagus. Dan pastinya nggak sedikit juga yang punya harapan atau ekspektasi bahwa nanti setelah menikah dan tinggal di Dubai sini tuh kehidupannya tuh akan jauh lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya di Indonesia. Mungkin kan ada yang berpikiran kayak gitu. Nah padahal kan nggak semuanya juga yang tinggal di Dubai itu merasakan hidup yang bisa dibilang tuh enak dan nyaman gitu ya. Karena di sini juga ada juga yang memang tinggalnya itu cuma di di apartemen tuh yang kayak satu petak gitu aja dosto. Kalau kayak di Jakarta mungkin kayak di kontrakan yang bener-bener satu petak aja. Kemudian kamar mandi dan dapurnya itu di luar dan gabung dengan penghuni apartemen lainnya. Itu ada yang kayak gitu. Nah sebenarnya kan ya nggak masalah juga sih sebenarnya seperti itu ya dosto. Cuma kan balik lagi nih yang seperti Alia bilang, kira-kira kalau hal ini tuh sesuai nggak sih dengan standar hidup dari kalian semuanya. Kalau misalnya memang hal tersebut sesuai ya nggak akan jadi masalah gitu kan. Cuma yang jadi masalah itu kalau dirasa bahwa kalian tuh punya ekspektasi yang di atas hal tersebut. Dan pastinya juga dosto kita harus memastikan apakah nanti setelah menikah pasangan kita itu bisa memboyong kita untuk tinggal di Dubai sini atau enggak. Karena untuk bisa suami membawa istrinya tinggal di Dubai sini itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dosto. Nah kalau misalnya dosto mau tahu itu syaratnya kayak gimana-gimananya, dosto bisa cek di vlogs Alia sebelumnya, itu Alia udah ada paparin. Karena jangan sampai nantinya dosto tuh sudah berharapnya itu atau sudah memiliki ekspektasinya itu bahwa nanti setelah menikah dosto akan langsung dibawa suami untuk tinggal di Dubai sini. Oh tapi ternyata mungkin suami belum bisa membawa dosto untuk tinggal di sini dan dosto harus tinggal di Pakistan bersama keluarga suami. Nah itu memang banyak juga yang kayak gitu dosto. Apalagi kalau mungkin di negara Indonesia mungkin sebelumnya dosto itu punya standar hidup yang tinggi, mungkin dosto punya pekerjaan yang bagus, sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman, dengan fasilitas yang nyaman, dan setelah menikah dan harus ikut suami tinggal di Pakistan atau tinggal di luar Pakistan, ternyata kehidupannya tuh sangat berbanding terbalik dengan kehidupan dosto sebelumnya di Indonesia. Pastinya ini akan menimbulkan masalah ya dosto ya di hari-hari kita menjalankan pernikahan, dan itu pastinya nggak akan mudah. Nah di luar itu dosto juga bisa cari tahu nih tentang bagaimana sih kebudayaan dari negara Pakistan itu sendiri, kemudian bagaimana sih tentang kehidupan orang-orang di Pakistan, dan bahkan mungkin dosto juga bisa mencari tahu tentang pengalaman wanita Indonesia yang menikah dengan orang Pakistan itu tuh kayak gimana. Dan di sini balik lagi tiap orang itu pasti akan memiliki pengalamannya itu beda-beda dosto. Meskipun kita sama-sama menikah dengan orang Pakistan, atau mungkin bahkan suami kita itu berasal dari kota yang sama, atau mungkin dari suku yang sama,
Tapi tetap aja pastinya nanti pengalamannya itu pasti akan beda-beda Dosto. Kalau misalnya Dosto tanya gimana tentang pengalaman Alia menikah dengan orang Pakistan, dengan suami Alia itu suku Punjab, pastinya Alia akan jawabnya sesuai dengan pengalaman Alia secara pribadi dan dengan versi Alia secara pribadi. Tapi mungkin kalau misalnya Dosto tanyakan ke wanita Indonesia yang lain yang menikah dengan pria Pakistan, itu pasti juga jawabannya akan beda lagi Dosto. Dan itu semua balik lagi juga tergantung dari nasib kita masing-masing Dosto. Jadi di sini memang kita yang harus benar-benar cari tahu informasi seputar pasangan kita sendiri dan juga keluarganya itu seperti apa, kemudian budaya di dalam family dari pasangan kita tuh seperti apa. Karena itu yang akan jadi tolak ukur kita nanti setelah kita menikah dan menjalani kehidupan bersama pasangan kita dan keluarga dari pasangan kita itu sendiri. Itu dia sharing Alia kali ini, dan semoga Alia bisa terus kasih sharing yang bermanfaat untuk Dosto semua. Dan Dosto juga boleh komen di YouTube ini kalau misalnya Dosto ingin bertanya seputar tentang Pakistan atau tentang Dubai, dan mudah-mudahan nanti Alia bisa bantu jawab di sini. Oke Dosto, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di vlogs berikutnya. Bye bye.